Selamat datang di Maystic. Hari ini kita tidak akan bicara soal cara cepat kaya atau menang slot, tapi kita akan bicara soal filosofi kuno dari Jepang yang berhasil mengubah rongsokan industri menjadi raksasa dunia, Kaizen. Secara harfiah, Kaizen berarti perubahan menjadi lebih baik. Intinya sederhana, jangan fokus pada lompatan besar yang mustahil, tapi fokuslah pada perbaikan kecil sebesar 1% setiap harinya. Dalam dunia keuangan, Kaizen adalah musuh bebuyutan bagi lo yang merasa gaji selalu numpang lewat tanpa jejak yang jelas. Mari kita bedah bagaimana prinsip 1% ini bisa menyelamatkan masa depan finansial lo yang mulai terlihat suram itu. Masalah terbesar kebanyakan orang adalah mereka terlalu ambisius di awal, tapi payah dalam eksekusi jangka panjang. Lo mungkin pernah berniat menabung 80% dari gaji lo, lalu gagal total di minggu kedua karena perut lo meronta minta makan enak. Kaizen mengajarkan kita untuk tidak menjadi pahlawan kesiangan yang langsung ingin berubah drastis dalam semalam. Alih-alih memotong semua anggaran hiburan, coba mulai dengan memotong satu jenis pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak memberi nilai tambah dalam hidup lo. Perubahan kecil ini mungkin terasa tidak berarti sekarang, tapi secara psikologis, ini adalah langkah awal untuk merebut kembali kendali atas dompet lo yang selama ini dijajah oleh keinginan impulsif. Mari kita bicara soal angka yang logis dan realistis tanpa bumbu motivasi yang berlebihan. Jika lo bisa menghemat Rp10.000 saja setiap hari melalui prinsip Kaizen, dalam sebulan lo sudah punya 300.000. Mungkin angka itu terlihat receh bagi lo yang hobi pamer story kopi mahal, tapi coba kalikan dalam 1 tahun dan masukkan ke instrumen investasi. Sesuatu yang kecil jika dilakukan dengan konsistensi yang brutal akan berubah menjadi bola salju yang mampu menghancurkan tembok kemiskinan lo. Kaizen bukan tentang seberapa besar uang yang lo simpan hari ini, tapi seberapa disiplin lo menjaga ritme perbaikan kecil itu tanpa pernah terputus sedikit pun. Kenapa Kaizen sangat efektif untuk finansial? Karena otak manusia pada dasarnya membenci perubahan besar yang menyiksa. Saat lo mencoba hidup sangat pelit secara mendadak, otak lo akan mendeteksi itu sebagai ancaman dan memicu keinginan untuk balas dendam dengan belanja lebih banyak nantinya. Dengan Kaizen, lo menipu otak lo sendiri melalui perubahan yang sangat halus sehingga ego lo tidak merasa sedang disakiti. Lo tidak sedang menyiksa diri, lo hanya sedang melakukan kalibrasi ulang terhadap gaya hidup lo secara perlahan namun pasti. Ini adalah seni berperang melawan diri sendiri, tanpa perlu merasa seperti seorang martir yang sedang menderita demi uang. Salah satu aplikasi Kaizen yang paling nyata adalah membedah pengeluaran bocor halus yang seringkali luput dari pengamatan radar keuangan lo. Coba lihat langganan aplikasi yang jarang dipakai, biaya admin bank yang menumpuk, atau kebiasaan jajan sore yang sebenarnya hanya karena bosan, bukan karena lapar. Kaizen menuntut lo untuk melakukan audit kecil setiap minggu, hanya butuh waktu 5 menit untuk melihat kemana perginya uang-uang receh itu. Ingat, kapal besar pun bisa tenggelam hanya karena satu lubang kecil yang diabaikan terlalu lama. Jangan biarkan masa depan lo tenggelam hanya karena lo terlalu malas untuk memperhatikan kebocoran kecil yang sebenarnya sangat mudah untuk ditambal. Dalam filosofi Kaizen, ada konsep yang disebut mudah, atau pemborosan yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dalam hidup lo, mudah ini bisa berupa gengsi untuk selalu terlihat mengikuti tren terbaru, meskipun saldo rekening lo sedang menjerit minta tolong. Lo membeli barang bukan karena fungsinya, tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman oleh orang-orang yang sebenarnya juga sedang kesulitan finansial. Kaizen memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah pengeluaran ini investasi untuk kebahagiaan jangka panjang atau hanya sekedar pemuas dahaga ego sesaat? Jika itu tidak membuat lo lebih produktif atau lebih tenang, maka itu adalah sampah yang harus segera lo pangkas dari anggaran lo. Perbaikan 1% ini juga berlaku pada cara lo mencari uang, bukan hanya soal cara lo menyimpannya saja. Luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk belajar satu skill baru yang bisa meningkatkan nilai tawar lo di pasar kerja. Jika setiap hari lo menjadi 1% lebih pintar, bayangkan betapa kompetitifnya lo dalam 1 atau 2 tahun ke depan dibandingkan teman-teman lo yang hanya tahu cara mengeluh. Uang akan selalu mengejar nilai, dan Kaizen adalah cara paling masuk akal untuk terus meningkatkan nilai diri tanpa merasa terbebani oleh target yang terlalu muluk.
Jadilah sedikit lebih baik setiap hari dan biarkan dunia yang bingung melihat lompatan kesuksesan lo nanti. Kaizen finansial juga mengajarkan kita tentang pentingnya sistem, bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan niat yang seringkali lembek seperti kerupuk kena air. Buatlah sistem otomatis di mana 1% dari setiap pendapatan lo langsung berpindah ke rekening investasi tanpa perlu lo sentuh manual. Dengan sistem, lo tidak perlu lagi berdebat dengan diri lo sendiri di akhir bulan tentang apakah lo harus menabung atau membeli sepatu baru. Sistem adalah perwujudan dari disiplin yang dingin, dan Kaizen adalah arsitek di balik sistem yang kokoh tersebut. Jika lo masih mengandalkan sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, itu artinya lo memang belum berniat untuk benar-benar kaya. Satu hal yang sering dilupakan orang adalah konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas dalam hal membangun kekayaan. Lebih baik menabung 100.000 secara konsisten setiap bulan daripada menabung 1 juta tapi hanya kuat bertahan selama 2 bulan saja. Kaizen adalah tentang maraton, bukan lari sprint yang bikin nafas lo habis di tengah jalan lalu menyerah begitu saja. Orang yang sukses finansial biasanya bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling keras kepala dalam menjaga kebiasaan baiknya. Mereka paham bahwa tetesan air yang konsisten pun sanggup melubangi batu yang paling keras, apalagi hanya sekedar urusan menumpuk aset di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan akumulasi, karena itu adalah keajaiban dunia ke-8 yang sering diabaikan oleh kaum pemuja kepuasan instan. Perbaikan 1% setiap hari jika dihitung secara matematis akan membuat lo menjadi 37 kali lipat lebih baik dalam 1 tahun. Bayangkan jika prinsip ini diterapkan pada pengelolaan utang, penghematan energi, hingga pemilihan investasi yang lo lakukan setiap harinya. Lo tidak butuh keberuntungan besar untuk menjadi mapan. Lo hanya butuh kesetiaan pada proses kecil yang membosankan ini. Kebosanan adalah ujian bagi mereka yang ingin sukses, karena di balik hal-hal rutin itulah letak kekuatan besar yang sebenarnya sedang dibangun. Mari kita bahas soal godaan diskon dan promosi yang selalu datang seperti mantan yang ingin minta balikan di saat yang tidak tepat. Gunakan aturan Kaizen berhenti sejenak sebelum lo melakukan transaksi apapun yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan pokok. Beri waktu 1 hari untuk setiap 1 juta rupiah dari harga barang yang ingin kamu beli agar logika lu punya waktu untuk bangun dari tidurnya. Seringkali setelah 24 jam berlalu, keinginan membara itu akan padam dan lu akan sadar bahwa barang itu sebenarnya tidak penting. Menunda kepuasan adalah salah satu bentuk tertinggi dari kecerdasan finansial yang bisa lu latih sedikit demi sedikit mulai dari sekarang. Filosofi ini juga menuntut kita untuk memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan lingkungan yang justru menjadi benar lu bagi dompet kita. Jika teman-teman lu selalu mengajak lu untuk boros tanpa alasan yang jelas, mungkin sudah saatnya lu menerapkan Kaizen pada lingkaran pertemanan lu. Lu tidak perlu memusuhi mereka, cukup kurangi intensitas pertemuan yang merugikan secara finansial itu sebesar 10% saja di awal. Cari lingkungan yang membicarakan peluang, aset, dan masa depan, bukan lingkungan yang hanya sibuk membandingkan siapa yang punya outfit paling mahal. Lingkungan lu adalah cerminan masa depan lu, jadi pilihlah dengan penuh perhitungan dan sedikit rasa tega demi diri lu sendiri. Penerapan Kaizen yang paling nyata juga bisa dilihat dari cara lu mengelola pengeluaran harian yang sering dianggap remeh, seperti biaya parkir atau biaya pesan antar makanan. Cobalah tantang diri lu untuk mengurangi biaya-biaya kenyamanan ini sedikit saja setiap minggu dan lihat berapa banyak uang yang bisa lu selamatkan. Kenyamanan seringkali adalah penjara mewah yang membuat lu tetap miskin karena lu terlalu malas untuk sedikit berkeringat atau bergerak lebih banyak. Kaizen mengajak lu untuk kembali ke dasar, menghargai setiap rupiah sebagai benih yang bisa tumbuh menjadi pohon uang jika dirawat dengan benar. Jangan biarkan benih-benih itu mati hanya karena lu terlalu manja untuk berjalan kaki atau memasak sendiri. Kita hidup di dunia yang didesain agar kita selalu merasa kurang, sehingga kita terus membeli hal-hal yang tidak perlu untuk mengisi kekosongan tersebut. Kaizen adalah antitesis dari budaya konsumerisme gila-gilaan ini dengan mengajarkan kita untuk merasa cukup dan memperbaiki apa yang sudah ada. Sebelum berpikir untuk membeli barang baru, coba lihat apakah barang lama masih bisa diperbaiki atau dimaksimalkan fungsinya melalui perbaikan kecil. Menghargai apa yang sudah dimiliki adalah langkah awal menuju kelimpahan, karena orang yang tidak pernah merasa cukup akan tetap miskin meskipun uangnya berlimpah. Kekayaan sejati dimulai dari mentalitas yang stabil, bukan dari jumlah barang yang menumpuk di gudang rumah lu yang berdebu itu. Seorang praktisi Kaizen finansial tidak akan pernah merasa rendah diri saat harus terlihat sederhana di depan orang-orang yang gemar pamer harta pinjaman. Baginya, terlihat biasa saja adalah jubah penyamaran yang paling aman agar dia bisa terus menumpuk aset tanpa gangguan dari luar. Dia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh merek baju yang melekati kulitnya,
melainkan oleh seberapa besar aset yang bekerja untuknya saat dia tidur. Kepercayaan diri yang bersumber dari dalam akan jauh lebih kuat daripada kepercayaan diri yang harus disanggah oleh barang-barang branded hasil cicilan. Jadi, berhentilah mencoba memukau orang lain dan mulailah memukau diri lu sendiri dengan angka saldo yang terus tumbuh setiap hari. Ada satu istilah dalam Kaizen yaitu Genchi Genbutsu yang artinya adalah pergi ke tempat kejadian untuk melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dalam keuangan ini artinya lu harus berani melihat catatan mutasi rekening lu tanpa perlu menutup mata karena takut melihat angka yang menyedihkan. Hadapi kenyataan itu, pahami kemana uang lu pergi dan jangan buat alasan-alasan bodoh untuk membenarkan kesalahan lu di masa lalu. Hanya dengan menghadapi realitas yang pahit, lu bisa mulai merencanakan langkah-langkah perbaikan kecil yang logis untuk memperbaikinya. Kejujuran pada diri sendiri adalah modal awal yang paling mahal dalam perjalanan menuju kebebasan finansial yang selama ini lu impikan. Kaizen juga mengajarkan fleksibilitas. Artinya, jika lu gagal melakukan penghematan hari ini, jangan langsung menyerah dan merusak seluruh rencana lu. Segera kembali ke jalur yang benar di jam berikutnya, karena satu kesalahan kecil tidak akan menghancurkan hidup lu kecuali jika lu membiarkannya berlanjut. Jangan gunakan satu kegagalan sebagai alasan untuk menyerah total. Itu adalah pola pikir pecundang yang hanya mencari pembenaran atas ketidakdisiplinannya sendiri. Bangkitlah, perbaiki satu hal kecil lagi dan lanjutkan perjalanan lu. Karena konsistensi bukan berarti tidak pernah gagal, tapi berarti selalu kembali berusaha. Masa depan lu terlalu berharga untuk dikorbankan hanya karena lu merasa malu atas satu kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki. Sering-seringlah merayakan kemenangan kecil dalam perjalanan Kaizen finansial lu agar lu tetap semangat untuk terus melanjutkan proses yang panjang ini. Misalnya jika lu berhasil melewati 1 minggu tanpa jajan impulsif, beri diri lu apresiasi kecil yang tidak merusak anggaran, seperti waktu istirahat yang lebih berkualitas. Perayaan kecil ini akan memberikan sinyal positif ke otak lu bahwa disiplin finansial itu menyenangkan dan layak untuk terus dipertahankan secara konsisten. Namun ingat, jangan merayakan keberhasilan menabung dengan cara belanja besar-besaran, karena itu namanya bunuh diri finansial yang dibungkus dengan perayaan. Rayakanlah dengan bijak, karena kebahagiaan sejati adalah melihat progres diri yang semakin matang dan dewasa dalam mengelola uang. Ingatlah bahwa Kaizen adalah perjalanan tanpa garis finish, sebuah proses abadi untuk terus menjadi versi terbaik dari diri lu sendiri dalam hal finansial. Jangan pernah merasa sudah sampai atau sudah cukup pintar sehingga lu mulai abai pada detail-detail kecil pengeluaran lu lagi. Dunia keuangan terus berubah, inflasi terus mengintai dan tantangan baru akan selalu muncul di setiap tahapan hidup yang lu lalui. Dengan mentalitas Kaizen, lu akan selalu siap beradaptasi karena lu sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan kecil yang terukur. Setiap harinya, lu bukan lagi seorang amatir yang panik saat ada krisis, lu adalah seorang profesional yang tenang karena sistem pertahanan lu sudah dibangun dengan sangat kokoh. Sebagai penutup, berhentilah mencari cara instan atau kematian yang tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan nasib finansial lu yang berantakan. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil, 1% penghematan atau 1 menit waktu untuk belajar tentang investasi yang benar. Gua Maestik dan gua menantang lu untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi arsitek bagi masa depan finansial lu sendiri mulai detik ini juga. Perubahan 1% mungkin tidak akan terlihat hasilnya besok pagi, tapi dalam jangka panjang itu akan menjadi pembeda antara lu yang bebas atau lu yang tetap diperbudak uang.